Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah equity crowdfunding yang namanya Santara, yang belakangan ini viral karena katanya banyak korbannya. Kita akan lihat apakah Santara ini bisa dikategorikan sudah masuk ke, sebut saja penipuan gitu ya, seperti yang dituduhkan, atau apa gitu ya. Tapi sebelum itu, kita samakan dulu nih bahasanya ya, sebabnya mungkin tidak banyak dari Anda yang tahu apa itu equity crowdfunding. Nah, saya bikin singkat saja ya. Equity crowdfunding adalah sebuah kegiatan ya sebut saja seperti Bursa Efek Indonesia ya, yang mengumpulkan dana masyarakat untuk membiayai sebut saja perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya. Biasa kan perusahaan tuh jual sahamnya menjadi perusahaan terbuka. Salah satunya karena dia butuh dana untuk mengembangkan usahanya. Nah, ada usaha-usaha kecil yang untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia sulit memenuhi persyaratannya yang ketat dan standarnya tinggi gitu ya. Apalagi perusahaan-perusahaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya sulitlah dia untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan yang namanya equity crowdfunding mengumpulkan, sebut sajalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai gitu ya perusahaan-perusahaan yang tadi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, disebutnya equity crowdfunding ya, mengumpulkan dana masyarakat untuk membiayai sebuah usaha, baik itu mikro, kecil, ataupun menengah. Nah, salah satunya adalah Santara. Santara ini milik dari ya orang yang sering menyebut dirinya sendiri gitu ya, Bosman Sontoloyo. Ya, nama lengkapnya Mardigu Warwick Prasantyo kalau tidak salah ya. Mungkin saya salah tapi saya mohon maaf. Tapi umumnya orang menyebutnya Bosman Mardigu Sontoloyo. Ya, dia yang menamakan dirinya sendiri gitu ya, Sontoloyo. Oke. Ini sudah beberapa bulan yang lalu, tapi ini menarik lah untuk kita review. Ini ada di Instagramnya Santara. Anda lihat di sini, ini adalah surat terbuka dari Santara yang memohon maaf. Hebat juga ya, dia mohon maaf. Atas apa dia mohon maaf? Jadi begini katanya. Dia bilang terima kasih atas kepercayaan seluruh user yang tergabung di Santara selama ini. Ya, kami atas nama manajemen Santara bersama surat ini bermaksud untuk mohon maaf sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan dalam 6 bulan terakhir ini yang banyak menyebabkan beberapa miskomunikasi antara manajemen Santara, penerbit, dan investor urun dana. Santara tadi badannya ya yang merupakan yang mengelola menjalankan equity crowdfunding. Penerbit adalah pengusaha atau usaha ya, salah satu dari UMKM itu yang menerbitkan saham lah sebut saja ya kepada para investor ya. Jadi di sini dia mengklaim selama 6 bulan terakhir ada beberapa miskomunikasi. Nah, tetapi nanti kita lihat komen-komen di Instagramnya Santara dan saya melihat beberapa video di YouTube yang ada bukan miskomunikasi katanya. Tidak ada komunikasi katanya. Nah, ini kan menarik ya. Kalau miskomunikasi orang ngomong A diartikan B sehingga miss gitu ya. Kalau tidak ada komunikasi, orang tanya nggak dijawab gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, dalam 6 bulan ini Santara sedang melakukan berbagai perbaikan sistem digital guna meningkatkan pelayanan bagi publik agar menjadi lebih baik lagi. Secara sistem, semuanya akan siap bertahap sejak Desember ini dan puncaknya di bulan Januari 2022. Ya, pokoknya nanti di 2022 semuanya running well, kira-kira begitu ya.
Dengan pelayanan dan optimalisasi fasilitas fitur menjadi lebih simpel, didukung oleh teknologi yang jauh lebih mumpuni. Ya, baguslah ya. Adapun mengenai penerbit rapot merah yang menerbitkan saham lah sebutnya ya, usaha mikro kecil menengah salah satunya gitu ya. Kami banyak mendapat keluhan dari investor atas performa penerbit yang dapat dinilai kurang baik tersebut. Nah, di sini dia cuma berbicara UKM ya, berarti mikronya nggak disentuh nih. Berarti kinerja UKM, usaha kecil menengah, penerbit yang lemah, serta perilaku penanggung jawab penerbit yang tidak komunikatif ini menjadi masalah terbanyak katanya. Selain itu, laporan tidak lengkap, keuangan tidak jelas, serta terkesan asal-asalan, tidak bisa dihubungi, dan tidak dapat di-track bagaimana statusnya oleh investor. Jadi kalau saya lihat di dia punya komen-komen yang ada di Instagramnya, ada beberapa yang mempertanyakan misalkan penerbit A. Misalkan A ini adalah usaha menengahnya gitu ya, yang menjual sahamnya melalui Santara, tetapi tidak pernah memberikan laporannya. Tidak pernah memberikan laporan keuangannya, sehingga mereka nggak tahu ini apakah perusahaan ini untung atau buntung gitu ya. Kalau buntung ya nggak apa-apa, dikomunikasikan saja gitu kan. Nah, tetapi kalau untung, nah mereka kan mengharapkan dividen gitu kan. Nah, inilah yang dimaksud dengan adanya miskomunikasi ya. Oke, kemudian dikatakan lagi di sini, kami Santara berupaya menyelesaikan hal tersebut. Saat ini ada 13 perusahaan yang telah dipastikan akan masuk kategori akan di-delisting. Di-delisting artinya seperti halnya di Bursa Efek Indonesia, artinya dikeluarkan dari bursa. Dalam hal ini ada 13 perusahaan yang akan dikeluarkan pada waktu pengumuman ini dibuat ya, dari Santara. Nah, memang ada perjanjian katanya kalau ada perusahaan yang di-delisting, yang didepak gitu ya, maka perusahaan itu akan membeli kembali saham yang sebelumnya sudah dijualnya. Mungkin dengan harga yang tidak seperti waktu kita beli. Misalkan waktu kita beli selembarnya 1.000, tapi karena dia rugi atau gimana cuman dibayar 500 gitu ya, atau mungkin dibayar tinggal seberapa persen lah, kan namanya investasi, bisa untung bisa buntung. Nah, akan di-delisting karena penurunan kinerja manajemen serta kurang baiknya attitude penanggung jawab usaha tersebut katanya. Oke. Nah, delisting akan dilakukan dengan melakukan buyback atau membeli kembali saham milik investor seperti yang saya terangkan tadi. Jadi, kalau di delisting, perusahaan itu harus membeli kembali. Ya. Di sini kita semua berharap penerbit harus bersedia melakukan hal tersebut. Nah, ini menarik ya. Kalau penerbit tidak bersedia, kabur. Nah, ini gimana ya? Baik membayar utuh, rasanya nggak mungkin ya, membayar utuh. Orang lagi rugi gitu ya. Atau sebagian. Nah, tergantung kesepakatan dengan investor. Nah, ini juga agak rancu ya. Sepakatnya gimana ya? Kalau ini bilang, oke, saya cuma bisa kembalikan 50%, investor bilang, saya nggak mau. Nah, apakah itu akan menjadi kasus hukum? Nah, saya nggak tahu. Sementara penerbit yang tidak, nah di sini dia salah ketik nih, korporatif, maksudnya kooperatif, bukan korporatif, tapi oke lah ya. Dengan sangat terpaksa akan kami pasang di daftar hitam. So, kalau dimasukkan daftar hitam, kalau orang itu tidak mau buyback, konsekuensi hukumnya bagaimana? Kan ini kan jadi masalah ya. Nama serta identitasnya akan kami buka ke publik sehingga menjadi pelajaran ke depannya untuk kita menjaga amanah dan kepercayaan. Iyalah, orang sudah percaya beli sahamnya tapi dia tidak memberikan laporan, tidak menjawab dan segala macam lah mungkin. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kalau saya lihat intensi membuat surat terbuka ini sebenarnya sudah baik ya. Dalam arti kata dia mengakui ada kekurangannya. Tadi kita baca selama 6 bulan terakhir. Sehingga terjadilah miskomunikasi. Walaupun beberapa orang bilang, itu mah bukan miskomunikasi Pak. Tidak ada komunikasi, orang kita tanya nggak dijawab. Kalau pertanyaan kita keras, di-delete gitu ya katanya ya dari Instagram. Kira-kira gitu ya. Nah inilah ya, di kolom komentar yang di Instagram surat terbuka itu katanya ya. Ada orang namanya
Yudi Sanji bilang, oke lanjutkan Min, jangan kasih kendor. Ya, terus di bawahnya ada komentar ting tong, kita nggak usah bahas deh ya. Kemudian ada orang namanya Bagus Syah 88. Dia bilang, ditunggu update-nya Santara, grup tele tidak komunikatif, pasar sekunder tidak sesuai harapan. Nah, pasar sekunder itu orang misalkan bisa jual beli sahamnya gitu ya, tidak sesuai harapan. Ya, cenderung dipersulit buat out. Ya, orang kalau udahlah nih buyback saya punya ini, sulit katanya, kira-kira gitu ya. Sudah 2 tahun join modal 10 juta, di 3 emiten, hanya 1 emiten yang bagi dividen 75.000. Sedih juga ya. Jadi invest 10 juta di 3 emiten, misalnya usaha A, usaha B, usaha C gitu maksudnya ya. Tapi hanya 1 emiten saja yang bagi dividen 75.000. Sebagian jual di pasar sekunder pertama, dia rugi 30%. Jadi karena, aduh ini performanya jelek, udahlah saya jual lah. Dia rugi 30% gitu maksudnya. Apes. Investor teriak di silent di grup telenya. Ya kalau dia komplain, dia ngoceh katanya ya di grup tele. Ternyata Santara punya grup telenya. Di silent. Nggak bisa ngoceh lagi gitu ya. Apa perlu kita buat tele korban Santara biar aware? Nah, ini menarik ya. Kemudian Papa Gitas bilang, waktunya sampai kapan ya untuk penerbit diminta buyback? Ya kan? Kan boleh. Kalau dia nggak perform ini, ya boleh buyback gitu ya. Kapan gitu? Nggak ada jawaban. Kemudian Christian Bunaidi bilang, mana nih Santara janji palsu aja dari bulan-bulan lalu? Lihat, tidak ada jawaban juga. Kemudian Christian Bunaidi juga bilang, ya samalah, diulang lah. Santara mana nih janjinya Om Do doang gitu. Kemudian Arta Trisna bilang, maaf di era digital 6 bulan itu lama loh, sangat lama. Ini maksudnya nunggu dividen kali ya, kan dividen 6 bulan sekali kalau saya tidak salah di sini ya. Kemudian Agung Chan 18 bilang, mana nih 13 nama UMKM yang di blacklist katanya mau disebar. Nggak disebar namanya. Kemudian Tripvilon bilang, oke, good, saya tunggu action kerasnya. X perusahaan yang saya invest laporan keuangan telat sampai Mei 2021 saja. Padahal sekarang sudah Desember 2021. Artinya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tidak ada laporan keuangannya. Saya ikutin IG-nya udah buka outlet baru, tapi perusahaan tidak ada komunikasi dengan ada corporate action ke sana. Dengan ada tindakan keras seperti ini, saya harap bisa lebih baik ke depan. Iya. Selama ini ternyata yaitu banyak laporan yang tidak diberikan sehingga investor tidak ngerti investasinya menguntungkan atau tidak. Sedangkan beda dia dengan Bursa Efek Indonesia yang setiap saat orang bisa menjual sahamnya ini, mesti tunggu pasar sekunder per 6 bulan. Kemudian, nah di sini juga DigiFrost bertanya juga, mengapa saya tidak bisa withdraw ya? Di WA nggak pernah dibalas. Nah ini yang tadi saya katakan bukannya miskomunikasi tetapi tidak ada komunikasi. Ini pun sampai sekarang tidak di-reply. Sudah 46 minggu, sudah hampir setahun. Kira-kira gitu ya. Ya menarik juga ya punya IG official tapi ada orang bertanya ya didiamkan gitu ya. Kemudian kita lihat di bawah ada Mas Senovian ya. Yang penting tindakan nyata, Min, gitu ya. Permintaan maaf, janji-janji nggak akan bisa mengembalikan trust investor. Iyalah, kalau dia sudah minta maaf tapi tidak diperbaiki, ya sama juga, nggak akan bisa memperbaiki image-nya gitu ya. Bisnis harus didasari oleh trust dan honest yang kuat. Kalau honesty dari penerbit nakal sudah hancur, tugas Santara lah yang harus mengembalikan termasuk dana investasi yang masuk. Jadi diminta Santara ini bertanggung jawab kalau penerbitnya, perusahaan yang sudah didanai oleh para investor, enggak jawab-jawab, enggak ini, ya harus jadi tugas Santara gitu kira-kira ya. Menarik ya. Nah, Anda bisa lihat semula ada Indrawan berkata, semoga kata dan perbuatannya sejalan. Amin. Nah ini ada lagi orang namanya Ade Da Costa. Dia menanyakan, Jalin Merah Coffee sepertinya ya. Bagaimana nih Jalin Merah Coffee? Mungkin ada usaha yang namanya Jali Merah Coffee, nggak ada berita. Kemudian ada lagi yang nanya, ada yang punya saham Momento Coffee?
SMG, mungkin Semarang kali ya, saya nggak tahu ya. Siapa saja, ya, mungkin dia mau bertanya juga nih, gimana nih, kok nggak ada berita gitu ya. Kemudian Srenge Klawu, apalah panjang ini namanya. Saya tunggu Min, duit saya di Yami Panda. Ternyata ada usaha namanya Yami Panda yang juga sebagai penerbit menjual sahamnya melalui Santara. Dia tunggu nih duitnya balik, mungkin melalui pasar sekunder yang dia bisa jual. Walau capek juga sih bisa ngarepin bisa balik, karena bisa juga pemilik usaha juga victim dari sistem Santara yang amburadul. Jadi Srenge Klawu gitu ya, menduga sistemnya Santara ini amburadul sehingga si penerbit dengan Santara juga ada masalah, dia menduga gitu ya. Nggak terbuka, cuman bungkusan kata-kata manis jualan franchise dengan label pasar saham UMKM. Kemudian Yofi Sanusi, PT Alda. Nah, ternyata PT Alda mendapatkan investasi dari para investor ya. Belum beri laporan laba rugi dari bulan 6 sampai bulan 12. Nah, ini masalah-masalahnya. Kemudian Baim LBR 2020 mengatakan, ya semangat dan jangan lupa amanah itu penting dan wajib. Orang yang melalaikan amanah hukumnya dosa. Nah, udah banyak lagi lah ya. Kemudian, di sini kita lihat, tadi kan kita bahas surat terbukanya. Kita lihat Santara di salah satu portal berita yang namanya Berita Satu. Di sini sebenarnya dari tahun lalu ya, 1 tahun yang lalu malah ini sebenarnya ya. Di sini dikatakan tahun 2020 sampai 2023 Santara akan salurkan dana 15,3 triliun untuk 1.000 pelaku UKM. Ya. Nah, di sini fotonya dari Bosman Mardigu Sontoloyo. Ya, saya nggak tahu kenapa dia menyebut namanya sendiri Sontoloyo. Nah, di sini dikatakan PT Santara Daya Inspiratama atau singkatnya Santara menargetkan akan menyalurkan pendanaan kepada 1.000 usaha kecil dan menengah atau UKM senilai 3 triliun rupiah pada akhir tahun 2020 dan 15 triliun pada tahun 2023. Nah, menarik ya. Tentu ketika Bosman Mardigu Sontoloyo ini mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2022 akan disalurkan pendanaan ya ke 1.000 usaha kecil menengah senilai 3 triliun dan 15 triliun pada tahun 2023, harus ada dasarnya dong. Ya, atau dia cuma prediksi ya, boleh-boleh saja ya. Tapi saya agak ragu, tapi saya nggak tahu lah ya. Dengan masalah-masalah yang ada dan tidak diselesaikan, mungkin sekarang sudah diselesaikan, kepercayaan masyarakat kepada Santara mungkin menurun. Nah, kita lihat dulu ya, bagaimana Mardigu bisa bilang dia akan menyalurkan pendanaan kepada 1.000 usaha kecil senilai 3 triliun ya, sampai akhir tahun 2022. Ini ada video yang menarik ya, videonya ini saya cuplik dari channel ini, Seward.tv. Ya, kita lihat nih videonya karena menurut saya video ini menarik. 18 alhamdulillah kita mendirikan Santara. Santara adalah the biggest and the first bursa efek UKM. Jadi saat ini ya kita baru membiayai, kita punya 300.000 member, masing-masing tuh taruh sekitar 5 jutaan, ada 1,5 triliun. Nah, Anda dengar tadi ya, sekilas singkat ya, ini yang saya katakan saya cuplik dari kontennya Seward TV. Dan sini Bosman Mardigu Sontoloyo bilang Santara adalah the first ya bursa saham dari UKM gitu ya. Dia bilang dia ada 300.000 member. Menarik nih ya, 300.000 member. Kalau masing-masing member itu taruh 5 juta, maka dia sudah mengumpulkan 1,5 triliun. Ya, catat ya, dia bilang punya 300.000 member, kalau masing-masing invest 5 juta, maka dia sudah mengumpulkan 1,5 triliun. Nah, menarik. Kita harus klarifikasi ya. Benar nggak dia punya 300.000 member? Ya, dan masing-masing invest
5 juta. Tapi ada juga orang yang cuma invest 1 juta gitu ya. Nggak semuanya 5 juta. Jadi menurut saya nggak bisa langsung dikalikan 300.000 kali 5 juta masing-masing orang invest jadi 1,5 triliun. Nah, kenapa ini jadi menarik? Karena begini, kalau kita lihat di ininya, kita lihat sebentar nih, kita lihat di aplikasinya. Nah, ini kita lihat ya aplikasinya ya. Ini di Google Play Store. Nah, di Google Play Store di sini itu ada 100.000 download lebih. Nah, tadi videonya Bosman Mardigu Sontoloyo itu video sudah lama sepertinya. Saya nggak tahu kapan, tepatnya saya nggak tahu kapan. Tapi kalau dia bilang ada 300.000 member, padahal di sini jumlah download cuma 100.000 lebih. Oke lah, ini Google atau Android ya. Kalau Apple kan Apple App Store, iOS tuh ya. Saya yakin jumlah download di iOS itu pasti di bawah dari yang versi Android. Karena kebanyakan orang Indonesia pakainya Android. Oke lah kita bilang sama deh. Masing-masing 100.000, baru 200.000. Itu pun yang download, belum tentu yang download menjadi investor kan. Oke deh kita bilang 200.000 download sekaligus itu jadi investor. Yang nggak bisa dibilang 300.000 dong. Berarti ya itu kan cuman namanya marketing ya. Ya, tapi oke lah ya. Jadi di sini jelas bahwa yang Android, versi Android cuman di-download 100 ribuan lebih. iOS, saya nggak bisa cek pakai iOS karena saya nggak punya iPhone. Pasti lebih rendah dari downloadnya Android. Oke, berarti kan maksimum 200.000. Kemudian kalau kita lihat grup IG maksud saya, dari Santara, followernya cuma 280.000, not even 300.000. Padahal kalau investor pasti follower dong. Pastilah, karena dia mau dapat berita dari IG-nya Santara. Tetapi follower belum tentu investor. Anggap ya, sekali lagi ya. Investor pasti jadi followernya IG Santara. Tetapi follower IG Santara termasuk saya nih, saya jadi follower loh. Tapi saya kan bukan investor. Artinya, kalaupun seluruh follower dari Santara menjadi investor, cuma 280.000, enggak 300.000 seperti kata Bosman Mardigu Sontoloyo tadi. Ya, oke deh. Di sini betul bahwa layanan urun dana atau equity crowdfunding berizin dan diawasi OJK. Yes, betul. Bisa beli bisnis dan dapat dividen rutin. Ya, rutinnya ternyata tadi bermasalah ya. Dikatakan di sini 1 juta UMKM naik kelas. Saya kadang-kadang bingung ini istilahnya. Di satu sisi dia bilang UKM aja, artinya usaha kecil dan menengah, tapi tagline-nya, tagarnya bilang 1 juta UMKM naik kelas. Padahal kan kalau setahu saya kalau dia cuma sentuh UKM saja, usaha mikro kan tidak disentuh. Tapi oke deh. Oke, nah kemudian kita lihat saingannya. Tapi sebelum kita lihat saingannya, kita lihat dulu nih Santara tadi di reviewnya di Google Play Store itu cuma dapat bintang 3,6. 3,6 dari yang tertinggi 5. Berarti ya enggak top deh gitu ya, cuma dapat 3,6. Sedangkan pesaingnya LandX ya, itu juga sama di versi Google Play Store ada 100.000 download, yang Apple App Store saya nggak bisa cek ya, tapi reviewnya bintang 5 semua, 5,0 ya. Tapi kan review kan bisa aja dibuat bagus bisa jelek tergantung buzzer gitu ya. Oke deh, ini sama juga, ini saingannya Santara equity crowdfunding juga, tapi saya tidak sedang membahas LandX, ini cuma memperlihatkan. Nah, di sini kita lihat ya reviewnya aplikasi Santara ini di Google Play Store. Ini Reza Yan kasih bintang cuma 1. This is scam katanya. Yang ngomong Reza loh ya. Never trust whatever they said and stated katanya ya. The worst platform for invest. Sadis ini. Ariko Kenakaban kasih bintang 2. Dia bilang, there no feature to monitor the company performance. Nggak ada fitur untuk memonitor
performance atau unjuk kerja dari perusahaan yang dia finance gitu ya. Baru-baru ini ada portfolio, fitur portfolio, tetapi reportnya hanya sampai September ya. Saya mengasumsi ini akan dikeluarkan secara kuartalan, tetapi juga tidak ada informasinya, segala macam lah. Fitur mengenai estimasi dividen, pembayaran dividen harus ada. Bagaimana kita mengetahui kita punya uang itu bekerja atau tidak? Ya kalau nggak ada laporannya, ya pokoknya dia komplain lah. Kemudian My Channel kasih bintang 1. Dia bilang apa? I don't know what happened with Santara. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi sama Santara. Sebelumnya ini merupakan aplikasi yang bagus, gitu. Tetapi kemudian banyak problem-problem yang terjadi. Banyaklah Anda baca aja di situ lah ya. Scott Cavalera kasih bintang 2. Poor app, aplikasi yang jelek lah gitu ya. Because there is no setting to change and update data such as phone number. Karena tidak ada fitur katanya untuk merubah data seperti nomor telepon katanya. Nita kasih bintang 1. Ya Anda bacalah ya. Nggak tega saya baca full. Bad apps ever. Ya aplikasi jelek lah pokoknya ya. Perlu beberapa kali untuk upgrade ya, untuk KYC bla bla bla. Udah baca deh itu ya. Anda juga bisa cek di inilah di Google Google Play Store. Sarah Fit Channel kasih bintang 1. Be careful scam, cannot withdraw and no dividend. Money is stuck and no solution from platform. Ya tadi nggak ada komunikasi. Arvika Aisyah Tiara Putri kasih bintang 1. Saya kecewa dengan sistem ini. Tiba-tiba uangnya loss, hilang. Tidak bisa tarik uang. Waduh, ngeri juga ya. Aditya bilang apa? Dia sering mendapatkan message aplikasi sedang dalam perbaikan. Ya. Dan ini terus-menerus selama 12 jam. Ya, maintenance 12 jam. Waduh, tapi oke deh. Pascalia bilang apa? Not recommended ya. Laporan tahunan finansial tahun 2021 sampai sekarang tidak pernah finish ya. Pokoknya tidak ada laporan lah ya. Tapi ada juga yang kasih bintang 5. Linda Inditasari. Ya lumayan lah, ada yang kasih bintang 5 loh. Aplikasi ini mudah untuk digunakan, mendeposit dan berinvestasi, proses di Santara smooth and easy katanya ya. Bagus juga ya, dia kasih bintang 5. Nah ini ada juga orang yang memberikan berbagi pengalamannya berinvestasi di Santara. Dia bilang ya betul Santara memberikan keuntungan berupa dividen tapi nilainya minimalis. Kenapa selalu saya terlambat mendapatkan laporan? Data dividen dan portfolio saya dapat dibaca di blog saya. Dia share lah ceritanya. Ini kan di Quora ya. Saya menduga Santara memiliki banyak permasalahan internal. Hal itu saya rangkum dari komentar-komentar Instagram Santara. Seperti yang tadi saya bacakan gitu ya. Misalnya aspek laporan keuangan yang disampaikan penerbit memiliki banyak keanehan dan cacat logika. Adanya ketidakjelasan informasi serta perhitungan dividen dan sebagainya. Lebih lengkap dapat dibaca di blognya dia nih ya. Kesimpulan dia adalah saat ini Santara ini bukanlah ECF, Equity Crowdfunding atau penyelenggara urun dana terbaik di Indonesia. Kan Bosman Mardigu Sontoloyo dia bilang pertama dan the best gitu ya. Dia bilang enggak, ini enggak the best ya. Kedua, Santara terlihat seperti berlindung di balik ketiak Bosman Sontoloyo katanya ya, yang merupakan komisaris merangkap kepala marketing Santara. Ya. Terus dia bilang juga, dia sendiri tidak mempermasalahkan besar atau kecilnya dividen Santara dan atau keterlambatan dividen yang diterima. Karena saya ingin mendukung kesuksesan UMKM melewati pandemi ini, gitu ya. Saya menyadari resiko investasi Santara dan sadar jika ECF Indonesia masih dalam tahap perkembangan layaknya bayi yang berjalan merangkak. Jadi intinya, ya ini komentar dari seorang investor lah ya, dia nggak masalah dividen itu besar atau kecil gitu karena tergantung dari profit dari usaha yang dibiayai dong ya kan, atau bahkan keterlambatan dia nggak masalah karena intinya dia cuma mau mendukung kesuksesan UMKM ya. Oke. Nah di sini
Banyak deh kalau kita lihat komen-komen di grup-grup gitu ya. Ya intinya sama deh gitu ya. Anda bisa baca sendiri ya. Di sini Wahyu Arinuk bilang manajemennya nggak jelas. Untung gue cuma nyangkut 2 juta. Padahal tadi kan Bosman Marty Gosontoloyo bilang ada 300 ribu masing-masing, kalau 5 juta kan 1,5 triliun. Tapi Wahyu Arinuk ini cuman invest 2 juta ya kan. Mas Agidani dia bilang Delta karena lebih 1 tahun 0 besar dividen. Oke deh. Buma gimana nih, kata Suwarsi. Wah, kayak gitulah. Pocinki Begal bilang bangke. Pasar sekunder nggak bisa diakses, giliran bisa ditutup. Maksudnya dia nggak bisa masuk. Gimana mau jual saham? Padahal kan pasar sekunder tuh kesempatan dia untuk jual balik sahamnya. Pinter amat nih yang bikin. Kira-kira ya. Nah, banyak deh ya. Keluh kesah orang berinvestasi di Santara gitu ya. Jadi yang saya bisa simpulkan, Santara betul sebagai equity crowdfunding, tapi dari komentar yang ada dan banyaknya keterlambatan laporan keuangan dari para penerbit, jelas ada kesalahan juga menurut saya, kesalahan manajemen dari pihak Santara. Kenapa dia tidak bisa mengontrol para penerbitnya? Ya dong, karena dia kan pasang badan mempromosikan UKM yang mau dapat modal. Nah dia juga harus bertanggung jawab lah seharusnya menurut saya gitu ya, nggak bisa didiamkan saja. Kalau UKM yang sudah dibantu finansialnya, diberikan pendanaan tapi nggak bisa memberikan laporan, ya mungkin rugi nggak apa-apa deh ya, tapi nggak bisa memberikan laporan, saya rugi nih nggak bisa kasih dividen, kan bisa saja. Orang saham aja di Bursa Efek Indonesia bisa aja perusahaannya rugi, tapi tetap harus kasih laporan. Nah di sini kelihatannya harus ada pembenahan manajemen dari Santara menurut saya. Kalau dibilang penipuan, saya belum bisa menyimpulkan. Begini loh, siapa tahu benar bahwa si penerbit itu benar tidak memberikan laporan, sehingga pihak Santara juga tidak bisa merilis laporannya kepada para investor. Kalau benar itu yang terjadi, maka Santara ya tidak melakukan penipuan, adanya cuma mismanagement. Tapi tetap Santara harus bertanggung jawab. Atau mudah-mudahan ini tidak ya. Sekali lagi ya, mudah-mudahan ini tidak gitu ya. Padahal ada nih laporannya. Mungkin nih sekali lagi ya, semoga ini tidak. Tetapi Santara tidak mengumumkan sehingga keuntungan tidak dibagi atau dividen tidak dibagi. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi semoga tidak, maka itu penipuan. Maka dari itu kalau mau dibilang penipuan, prosesnya panjang. Itu harus teliti lagi, benar nggak sebenarnya ada keuntungan tapi nggak dibagi. Nah ini yang saya nggak tahu mekanismenya. Keuntungannya itu dibagi langsung oleh penerbit ke para investor atau penerbit bayar dulu ke Santara yang mendistribusikan dividennya. Setahu saya harusnya melalui aplikasi Santara juga. Jadi artinya Santara harus menerima keuntungan itu yang nantinya dibagikan sebagai dividen. Nah kalau di situnya tidak transparan, mungkin ada indikasi penipuan. Tapi sekali lagi ya, semoga tidak. Tetapi untuk masuk ke situ panjang ceritanya. Oke deh, itu saja review saya mengenai equity crowdfunding yang menarik ini. Ya, yang cukup menimbulkan hingar-bingar gitu ya, dan tuduhan-tuduhan yang mana semuanya ini harus diklarifikasi oleh manajemen Santara. Ya, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.